Maarten Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun kabarnya arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan timnas Indonesia? Maarten Paes. Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke FIFA. Tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Peluang mengecil Jordi Amat jadi starter, ada pesaing lebih berat di timnas Indonesia. Jordi Amat menghadapi pesaing baru di timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya. Terakhir kali Jordi Amat membela timnas Indonesia, Jay Itzes belum tersedia untuk tim Merah Putih. Penampakan terakhir Amat di tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar. Saat itu Jay Itzes sudah mengantongi status WNI tetapi melewati batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023. Belum ada Itzes, Amat menjadi andalan di lini belakang. Dengan usia 32 tahun, ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Shin Tae-yong. Pada agenda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret, Amat mengalami cedera sehingga tidak dipanggil. 2 laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Itzes untuk unjuk kebolehan. Itzes menyumbang 2 celaan set dan 1 gol dalam 2 laga berakhir atas Vietnam. 3 bulan berselang, Amat sudah sembuh dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia bulan Juni. Pada skuad mendatang, peluang ex-back Swansea City itu untuk menjadi starter tak akan sebesar bulan Januari. Itzes membawa performa level tinggi dari seri B yang sulit disamai back lain di skuad Garuda. Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, sehingga berpotensi tampil di seri A musim depan. Sementara itu Amat sudah meninggalkan Eropa sejak 2 musim terakhir dengan bergabung Johor Darul Takzim yang tak punya lawan sepadan di Malaysia. Tanda-tanda penurunan Amat juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Pada laga pertama melawan Irak, ia mencetak gol bunuh diri ke gawang Nado Argawinata. Pada laga kedua melawan Filipina, ia kehilangan bola yang menjadi penyebab gol Patrick Reichelt ke gawang Hernando Ari. Jika Shin Tae-yong mengutamakan usia, maka starter Indonesia di sektor back tengah adalah Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Mentereng, Rian Flamingo calon pemain timnas Indonesia idaman Shin Tae-yong. Profil Rian Flamingo menarik perhatian dunia sepak bola. Dia menjadi buah bibir belakangan ini lantaran disebut-sebut bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong disebut berencana memperkokoh skuad Garuda dengan mendatangkan Rian. Kabar ketertarikan juru taktik Korea Selatan itu sampai ke Rian. Dia melihat unggahan Instagram Transfermarkt perihal kemungkinan gabung ke timnas Indonesia dan memberikan respons di kolom komentar. Pemain berusia 20 tahun itu menyematkan emot ikon hati dan bendera merah putih di kolom komentar. Ini tampaknya menjadi sinyal Rian bersedia memakai kostum dengan logo Garuda di dada. Sejauh ini Rian telah menyumbang 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai bek. Catatan itu terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Kehadirannya bisa membuat skuad Garuda makin kuat. Rian mengawali karirnya dengan menimba ilmu di BFC Youth. Dia kemudian pindah ke klub Belanda Almere City dan berhasil promosi dari tim kelompok umur. Setelahnya pemain berdarah Indonesia Suriname Belanda itu dipinjamkan ke tim asal Italia, Sassuolo. Tak butuh waktu lama, namanya kemudian mendapat tempat hingga akhirnya dipermanenkan pada musim panas 2021 untuk bermain di tim U19.
Kemudian Rian dipromosikan ke tim utama pada musim panas 2022. Sayangnya dia dianggap masih kurang jam terbang sehingga dipinjamkan ke klub Belanda, Vitesse Arnhem. Musim ini Rian Flamingo kembali dipinjamkan ke klub Belanda lainnya, yakni FC Utrecht hingga sekarang. Sebelumnya Rian pernah dipanggil memperkuat timnas Belanda U21. Namun hingga kini dia belum pernah tampil dengan seragam De Oranje. Menilik profil Rian Flamingo dari Transfermarkt, dia bukan pemain yang baru bermain sepak bola kemarin sore. Rian Flamingo telah memulai perjalanannya sebagai pemain bola dari 2014 dengan bermain di BFC Busum Youth. Kemudian dia keluar sebagai jebolan Almere City. Rian bahkan telah bermain di berbagai level usia di Almere City, dari U17, U19 hingga U21. Setelah itu dia merasakan menjadi pemain profesional dengan bermain untuk klub Liga Italia, US Sassuolo. Kemudian bermain bersama klub divisi utama Liga Belanda, Vitesse Arnhem, dan terbaru bersama FC Utrecht. Rian memang masih berusia 20 tahun, tetapi selama karirnya dari level remaja hingga profesional, dia telah mencatatkan statistik yang cukup luar biasa. Selama bermain dia tercatat sudah pernah mencetak 27 gol dan 3 assist dari 137 pertandingan yang telah dilakoninya. Selama merumput dengan Vitesse Arnhem, dia tercatat tampil sebanyak 33 penampilan. Selama main bersama Vitesse, dia bahkan telah mencetak 3 gol dan 1 assist. Rian bergabung dengan FC Utrecht pada Agustus 2023. Rian Flamingo telah mencatatkan dirinya tampil sebanyak 4 laga, dengan 3 kali jadi pemain starter. Dengan catatannya yang cukup mentereng itu, tentu saja dia sudah pernah mendapat pemanggilan ke timnas Belanda. Rian telah dipanggil untuk memperkuat timnas U21 Belanda yang tampil di kualifikasi Euro U21. Namun Rian Flamingo belum pernah menjalani debutnya bersama timnas Belanda. Menilik kehebatan Rian tentu saja bisa dimaklumi apabila Shin Tae-yong merasa tertarik kepadanya. Dia bakal bisa menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia ke depannya. Apalagi pemain ini masih berusia 20 tahun sehingga Rian bisa dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk tim merah putih khususnya di posisi pertahanan. Untuk posisi bertahan timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain. Dari pemain lokal yang mentereng hingga beberapa pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi sebelumnya. Setelah melihat profil mentereng Rian Flamingo, patut dinantikan bagaimana proses selanjutnya. Apakah pemain satu ini bakal masuk dalam daftar pemain naturalisasi nantinya? Apalagi, PSSI belakangan ini juga telah berdiskusi dengan Shin Tae-yong terkait naturalisasi pemain. Meski demikian, PSSI sendiri belum membocorkan siapa saja pemain yang menjadi incaran untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia, sebab pemain FC Copenhagen, Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Kevin Dix siap memperkuat timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wing back kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia?
awalnya menolak pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Kali ini, Maes Hilgers, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membela skuad timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja. Maes Hilgers bermain di klub Eredivisie Twente Belanda sebagai bek tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort, Belanda. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung Ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang isyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Aris Sinulinga, anggota EXO PSSI, menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih timnas Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana di saat Indonesia lagi membutuhkan?